Pemirsa, olah data pelaporan dan analisis transaksi keuangan kembali memantik kegemparan. Setelah mendapatkan izin Presiden Prabowo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan 28 juta data rekening penerima bansos ke PPATK. PPATK menemukan banyak rekening yang tidak aktif lebih dari 5 tahun namun tetap menerima bansos. 10 juta rekening yang diblokir tersebut diduga tidak layak menerima bansos karena saldonya hingga jutaan rupiah. Total saldo yang diblokir mencapai lebih dari 2 triliun rupiah. Hasil olah data selanjutnya lebih mengejutkan pemirsa. Saat melakukan cross-check nomor induk kependudukan, 28 juta penerima bansos dan 9,7 juta NIK pemain judol tahun 2024, PPATK menemukan setengah juta NIK penerima bansos terkait dengan judol. Dengan total transaksi mencapai 957 miliar rupiah dari 7,5 juta kali transaksi. Bersama saya Eva Wondo, inilah top issue dengan tema SOS Bansos dipakai judol. Pemirsa, sudah hadir narasumber kami di studio Metro TV, Kepala Biro Humas Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Natsir Kongah. Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani Caniago. Pengamat ekonomi politik Ihsanuddin Nursi. Dan sudah bergabung bersama kami narasumber dari sambungan Zoom, Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Top Issue Metro TV. Pemirsa, olah data PPATK mengungkap fenomena gunung es darurat judol di negeri ini. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memberantas judol, narkotika, dan korupsi sejak awal pemerintahannya. Di sela lawatan mancanegara, Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas virtual dengan salah satu agenda pembahasan temuan bansos yang dijadikan modal judi online. Selain langkah pencegahan, ratas juga membahas sanksi yang akan diterapkan. Lalu bagaimana temuan detail dari PPATK dan langkah negara menjamin bansos tidak lagi bocor, apalagi digunakan untuk judol. Kita langsung tanyakan kepada PPATK. Pak Natsir, dari mana ini Pak temuan angka yang ditemukan oleh PPATK setengah juta penerima bansos bermain judol, bahkan nilai transaksinya hampir 1 triliun rupiah, Pak Natsir? Ya, jadi Jumat kemarin itu Pak Saifullah Yusuf ya, Menteri Sosial datang ke kantor PPATK dan membawa data 28,4 juta nomor induk kependudukan yang menerima bansos. Tak lama kemudian itu kita sandingkan dengan 9,7 juta nomor induk kependudukan yang ada di PPATK terkait pemain judi online. Nah, lalu kita menemukan rekening identik. Ketika menyandingkan dua angka tadi, dapatlah 571.393 nomor induk kependudukan. Penerima dana bansos juga dia pemain judi online. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Mbak Eva ya, ada 7,5 juta transaksi yang nilainya hampir 1 triliun. Nah, ini suatu angka yang sangat besar dan dari transaksi yang ada itu banyak anomali yang kita lihat ya. Kenapa kami memutuskan melihat bahwa dana bansos juga dia digunakan untuk judi online. Dan sepertinya para pengepul, para bandal judi online ini paham betul ya psikologi dari saudara-saudara kita. Itu ketika ditransfer katakanlah di awal bulan, uang dana bansos tadi, itu minggu pertama di bulan itu mengalir uang antara 10 sampai 50 ribu ke pengepul, dari pengepul ke bandar kecil, ke bandar besar gitu ya. Dan seterusnya, dan banyak juga diantaranya uang judi online tadi dilarikan ke luar negeri. Nah, dari statistik yang ada, kita juga melihat bahwa laki-laki itu hampir 58% yang bermain judi online, sekaligus penerima bansos. Dan 40% lebihnya adalah ibu-ibu, di mana yang banyak itu saudara kita buruh ya, petani, dan banyak juga ibu rumah tangga gitu. Oke, jadi sudah sampai profiling ya, tapi itu baru dari satu bank, Pak Natsir? Satu bank, ya, belum bank lain. Dan ini terus berproses, dan saya mengira angkanya akan jauh lebih besar lagi nantinya. Baik, saya juga ingin tanyakan apakah ada
indikasi pencatutan NIK atau semua data itu memang data orang-orang yang menerima bansos? Sejauh ini yang kita lihat memang dia penerima bansos dan dia juga yang ikut bermain judi online. Persentasenya sangat besar seperti itu. Ada indikasi keterlibatan jaringan tertentu atau hanya individu yang bermain? Individu. Individu, oke. Nah, tapi pengepul dari uang judi online tadi itu ya tentu banyak dari rekening dari penerima bansos yang teralirkan ke pengepul dan bandar-bandar kecil seperti itu. Oke, itu adalah data dari PPATK. Lalu apa tindak lanjut dari Kementerian Sosial, Gus Ipul? Ya, selamat malam. Selamat malam, Gus Ipul. Ya. Jadi pertama-tama Pak Nasir kita ketemu lagi ya di beberapa acara beberapa hari ini. Terima kasih. Jadi kita memang ini dalam rangka bansos tepat sasaran. Judul besarnya itu. Dari awal Presiden itu menitipkan kepada kita bagaimana caranya supaya bansos ini diterima oleh mereka yang berhak. Maka kata kunci pertamanya adalah tentu perbaikan data. Dalam rangka itu pula kemudian Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025. Yang mana kita sekarang sudah memiliki data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Nah, data inilah yang kita jadikan basis untuk menyalurkan bantuan. Karena data dengan data yang akurat tentu semakin semakin akuratlah kita untuk menyalurkan kepada mereka yang paling membutuhkan. Nah, ketika kita mulai menggunakan data baru itu, kita memang memerlukan beberapa istilahnya tadi disebut anomali-anomali gitu. Ada beberapa yang gagal salur segala macam gitu. Ada apa ini? Kita cek ke bank, kadang ada namanya yang kurang, kadang ada nicknya salah atau nicknya mati, macam-macam begitulah. Maka itu kemudian pada saat yang sama kita baca kalau PPATK sedang memblokir rekening-rekening yang ikut judi online. Maka kami kemudian saya lapor ke Presiden mohon izin untuk supaya saya dan teman-teman Kementerian Sosial khususnya bisa mengetahui profil penerima bansos ini. Karena penerima bansos ini kan macam-macam ya, ada yang sudah 10 tahun, ada yang 15 tahun gitu. Jadi kita mulai dalami dari nomor-nomor rekening yang ada yang pernah menerima bansos lewat Kementerian Sosial. Jadi intinya itu kan bansos ini tidak hanya lewat Kementerian Sosial, banyak juga yang lewat kementerian-kementerian lain gitu. Dan sebagian diantaranya dianggap tidak tepat sasaran. Dan Presiden mengizinkan untuk kami berkoordinasi dengan PPATK. Maka tadi disampaikan Pak Nasir, pada hari Jumat saya ke PPATK, kemudian saya serahkan 28,4 juta NIK yang merupakan masyarakat yang pernah menerima bansos dari Kementerian Sosial. Satu hari kemudian kami sudah dapat kabar, tapi tidak resmi, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Nasir. Nah, sekarang saya sudah terima hasil resminya itu, yang sekarang kita sedang dalami. Jadi seperti apa sebenarnya fakta-fakta yang ada di dalam rekening para penerima bansos ini. Kita dalami, sedang kita pilah-pilah, mungkin 2 hari, 3 hari lagi insya Allah nanti udah ada kesimpulan sementara. Dan tentu kami akan menindaklanjuti lagi dengan PPATK nanti. Ya, tadi disebut misalnya ini apakah sendiri, apa bagian dari jaringan, apa mungkin rekeningnya sudah ada yang dibeli orang lain. Ini kita masih banyak sekali asumsi-asumsi, masih banyak sekali ya masukan-masukan dari kita dari berbagai pihak yang meminta kita untuk benar-benar teliti dalam mencermati
data dari PPATK itu. Nah, sekarang lagi proses pendalaman, Mbak. Di sini mungkin 1-2 hari lagi nanti mudah-mudahan nanti udah bisa saya peroleh gambaran besarnya. Setelah itu saya akan kembali ke PPATK. Pasti ke depan kita akan ambil tindakan dan kita konsultasikan dengan beberapa kementerian untuk kita mendapatkan suatu langkah-langkah yang lebih konkret, nyata, dan berdampak untuk kebaikan penerima bansos ke depan. Baik, jadi saat ini Kemensos masih mendalami dan akan menindaklanjuti ya Gus Ipul. Sementara itu pemirsa menyikapi fenomena penggunaan bansos untuk modal judol, DPR berpesan agar pemerintah berhati-hati untuk menentukan langkah. Ketua DPR Puan Maharani misalnya menyatakan validasi data ini sangat penting agar jangan sampai masyarakat jadi korban 2 kali. Sudah datanya disalahgunakan, lalu bansosnya diberhentikan. Ini adalah pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani terkait dengan validasi data. Gus Ipul, kalau berdasarkan pernyataan Ketua DPR Puan Maharani menyatakan validasi data itu sangat penting agar jangan sampai masyarakat jadi korban 2 kali. Sudah datanya disalahgunakan lalu bansosnya diberhentikan. Apa kemudian upaya untuk memastikan validasi data betul-betul dilakukan supaya kekhawatiran dari Ketua DPR tidak terjadi? Untuk itulah kami juga tidak terburu-buru, kami mendalami dan kami minta waktu. Juga ada di antaranya para penerima bansos ini yang memiliki rekening yang saldonya itu cukup besar, misalnya 5 juta, 10 juta gitu. Ada juga yang 3 juta, yang semuanya ini kita akan analisis gitu. Ya, karena pada umumnya penerima bansos itu ya tidak memiliki saldo yang besar ya. Ya, yang ini juga sedang kita pelajari lebih jauh lagi. Saya setuju bahwa kita akan mempertimbangkan banyak hal. Kita harus memvalidasi dan memverifikasi agar kebijakan kita nanti tepat sasaran. Saya setuju sekali. Oke, jika validasi dan verifikasi menemukan pada kesimpulan terbukti ya penerima bansos bermain judol, apakah ada rencana pencoretan langsung penerima bansos terindikasi judol, Gus Ipul? Sangat mungkin untuk mereka diberi sanksi tidak lagi menerima bansos. Tapi kemudian pertanyaannya, kalau mereka benar-benar dari orang yang sangat membutuhkan, mereka yang mungkin memerlukan bantuan seperti apa? Maka itu tadi yang saya sampaikan, verifikasi, validasi, dan ground check ke lapangan itu menjadi sangat penting. Karena ini berkaitan dengan penyaluran pada triwulan 3. Pada dasarnya penyaluran itu 3 bulan sekali, Mbak. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Nah, kita ini sudah salur, sekarang ini triwulan 2. Kita akan salur pada triwulan 3. Maka dengan adanya validasi dan verifikasi nanti bersama dengan BPS, kami tidak sendiri, ya bisa jadi nanti di triwulan ketiga itu orang yang atau KPM namanya, keluarga penerima manfaat yang menerima di triwulan 2 itu bisa jadi tidak akan terima lagi. Maka tergantung pada hasil ground check, verifikasi, dan validasi yang akan kita lakukan ke depan ini. Baik, nanti kita akan bahas lagi. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Top Issue. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Top Issue. Pak Nursi, tadi kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Gus Ipul, sebelumnya juga Pak Natsir sampaikan. Jadi setelah hasil dari PPATK, Kemensos saat ini sedang melakukan verifikasi dan juga validasi. Nah, apakah itu cukup agar betul-betul ya Bansos bisa tepat sasaran? Yang pertama kita pisahkan dulu problem judol sama problem efektivitas Bansos ya. Buat saya judol itu kalau memang pemerintah punya keinginan kuat, tekad yang kuat, seluruh situs judol itu mati, nggak ada bisa lagi, gampang. Ini persoalan pokoknya adalah itu berarti pemerintah masih setengah hati untuk menutup situs-situs judol, itu dulu satu. Yang kedua soal efektivitas
dengan istilah tadi verifikasi dan validasi. Ya. Yang saya tahu sejak yang namanya BLT dimunculkan lewat loan agreement pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia, lalu muncul juga nama Pemilih Hope Program namanya, yang kemudian diterjemahkan sebagai program keluarga harapan, itu selalu berantakan. Masalahnya di mana? Masalahnya tidak pernah ada data yang akurat, aktual, relevan, dan signifikan. Tapi kan sudah ada data yang jadi satu, DTSN. DTSN. Data Tunggal Sosial Nasional. Iya. Sumbernya BPS. Cara BPS memperolehnya sensus atau survei. Kalau sensus bagaimana, kalau survei kayak apa? Nah, secara akademik memang kita bisa terima. Tapi dalam pembelajaran ternyata terbukti gitu ya, bahwa data yang dipakai dari BPS selalu memunculkan ketidakakuratan. Contoh sederhana, kalau kita bicara kemiskinan dengan indikator katakan 500 sekian ribu, dia akan berbeda berhadapan dengan tempat lain. Sehingga ketika kita bicara tentang kemiskinan, di satu tempat, belum tentu di tempat lain juga miskin. Nah, sekarang indikator kemiskinan bisa meratakan nasional, katakan 565 ribu atau whatever berapalah gitu ceritanya gitu. Maka poinnya adalah bagaimana kita menangkap pesan bahwa yang kita bilang si X adalah miskin dengan ukuran sekian. Kan ada 14 indikator kalau pakai BPS, termasuk rantainya, tanah, rumahnya tidak berjendela, dindingnya gedek gitu ya. Terus WC-nya WC yang tidak nyaman gitu ya, Nah, itu dianggap sebagai indikator begitu, indikator miskin. Nah, kalau itu ceritanya, maka perolehan data itu seperti apa? Yang saya maksud seperti apa? Apakah memang dilihat dalam perspektif katakan survei atau sensus? Oke, kita tanyakan ke Pak Menteri aja ya soal akurasi data dan juga perolehan data itu, Pak Menteri. Sebentar. Kalau kita mau tanya Menteri, karena saya punya data historis bahwa sesungguhnya Kemensos, singkat saja. Sebentar, Kemensos tidak pernah menyelesaikan akurasi data. Oke, coba kita dengar dulu dari Pak Menteri, Gus Ipul, bagaimana soal akurasi data dan juga perolehan data itu yang sering menjadi masalah. Iya, tadi sudah saya sampaikan ya, dari awal Presiden titip kepada kami untuk memperbaiki data. Selama ini pemerintah itu memiliki banyak data. Di kementerian-kementerian ada data sendiri, kadang di lembaga ada data sendiri, pemerintah daerah juga ada data sendiri. Jadi datanya tersebar di berbagai tempat. Dan bahkan satu dengan yang lain kadang-kadang tidak sejalan. Maka itulah sebelum dilantik kami sudah dipesan oleh Bapak Presiden agar mulailah bekerja dengan data yang akurat. Dan untuk itu kemudian Presiden menerbitkan ini data tunggal. Untuk pertama kalinya Indonesia sekarang sudah memiliki data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Ini sudah mulai sejak Februari diterbitkan impresnya. Nah, sejak itu kita mulai terus memperbaiki data berbekal data tunggal yang merupakan kumpulan dari pangkalan-pangkalan data, kemudian dipadankan, diberi kriteria tertentu oleh BPS, lalu kemudian sekarang kita punya data itu dan sudah ada rankingan, artinya ada desil 1, 2, 3 sampai 10. Jadi kita sudah paling enggak punya data yang lebih konkret. Tapi pertanyaannya adalah apakah data ini akurat? Ya tentu tidak bisa dikatakan akurat atau tidak akurat, karena data itu memang relatif. Setiap hari ada yang wafat, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang pindah tempat. Jadi datanya sangat dinamis. Maka itu BPS mengajak kita. Jadi yang mengolah data, memvalidasi data, memverifikasi data sekarang itu hanya BPS. Kalau dulu Kementerian Sosial punya data sendiri. Ada kementerian misalnya Bappenas punya data sendiri. Kemudian ada data PMK dulu, ya, pemberdayaan manusia juga punya data sendiri. Nanti BKKBN punya data sendiri. Bahkan pemerintah daerah punya data sendiri. Nah, di era Bapak Presiden inilah kita ingin data-data itu dijadikan satu dan kemudian jadi referensi bersama. Supaya ini valid dan verifikasinya cukup bisa dipertanggungjawabkan, maka ada dua jalur yang dibuka. Jalur formal dan jalur partisipasi. Jalur formal itu ya tentu melalui RT, RW, kelurahan,
langsung ke Dinsos, kabupaten kota, naik terus nanti sampai ke DTSen. Yang kedua, partisipasi lewat aplikasi Cek Bansos, yang di situ ada fitur bisa usul, bisa sanggah. Nah, dengan cara inilah kita sebenarnya ingin terus memperbaiki data dan ingin melibatkan masyarakat, dan pelan-pelan sekarang lagi dirancang satu aplikasi yang mengajak penerima bansos itu juga aktif. Tidak hanya pemerintah yang pasif, tapi masyarakat juga aktif. Aktifnya masyarakat itu membantu kita semua agar kita memperoleh data yang akurat itu. Nah, jadi jadi saya ingin sampaikan bahwa memang belum sempurna data ini, tapi upaya telah dimulai, dan ke depan kalau kita bisa melakukan pemutakhiran ya setiap 3 bulan sekali, itu insya Allah ke depan data kita makin akurat. Apakah data kita ini survei atau ini tadi disebut Survei atau Gus Ipul? Halo, Survei atau sensus, Gus Ipul? Tadi ya, ditanyakan oleh Pak Nursi. survei atau sensus, ya. Dulu pada dasarnya dulu dimulai dari sensus. Mungkin terakhir sensus itu nggak salah tahun 22. Nah, ini BPS sedang merencanakan untuk sensus. Tapi sebelum sensus bisa dimulai, kita bisa mulai dengan verifikasi, validasi dengan sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian Sosial maupun oleh BPS, melakukan ground check, atau yang kedua tadi mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi. Baik, ya kita akui aja lah bahwa memang dulu data kita yaitu kadang-kadang berasal dari titipan-titipan yang itu membuat tadi ada ketidaksesuaian. Udah disadari itu, maka kita ingin ke depan lebih baik. Salah satu di antaranya ya kita koordinasi dengan PPATK ini. Gitu, Mbak. Baik, Gus Ipul, berbagai perbaikan seperti data tunggal sosial ekonomi nasional, kemudian upaya pemutakhiran 3 bulan sekali termasuk melibatkan masyarakat. Apakah itu cukup? Tidak. Pertama, kenapa saya bilang tidak cukup? Yang disebut oleh Gus Ipul tadi modelnya model top down bottom up namanya. Dalam konstruksi top down bottom up itu terpulang nanti siapa yang tokoh masyarakat di situ. Nah, tokoh masyarakat di situ itu bisa bertindak subjektif. Irma misalnya dapetin bukti, kepala desa bisa nyatain keluarganya sebagai miskin, padahal nggak miskin. RT, jangankan di daerah, di Jakarta aja kita bisa menemukan RT, RW yang mengaku saudaranya miskin, padahal nggak miskin, dimasukin kemudian sebagai penerima bansos. Nggak usah di luar Jakarta deh, di Jakarta aja kayak gitu. Jadi artinya ketika mencoba mengambil data top dan bottom up, problematiknya adalah tingkat kejujuran orang-orang yang ada di lapangan. Nah, kalau sudah sampai kejujuran, kita tahu kejujuran barang langka di negeri ini. Maka ketika bicara tadi seperti Puan bilang validasi, problem validasi itu menggambarkan bahwa metode validasi dia bergantung pada verifikasi. Jadi jangan langsung verifikasi validasi. Jadi ada metodenya sesungguhnya. Kalau Anda langsung bicara verifikasi sama validasi, Anda melompati kunci awal, konfirmasi. Apakah benar seorang Eva ini adalah begini? Itu profiling Eva dikonfirmasi dulu. Baik. Baru kemudian diverifikasi, dicek lagi, baru dicek lagi sampai pada validasi rekeningnya dia bener apa enggak gitu sampai tahapan-tahapan itu mesti dipenuhi dalam rangka tingkat akurasi. Yang Gus Ipul bilang tadi ini ada orang mati, itu bukan soal akurasi, itu aktualitas. Nah, di sana terbukti bahwa yang namanya akurasi, aktualitas berhubungan dengan 2 hal lagi, relevan dan signifikan. Anda nggak relevan dan signifikan sebagai orang miskin karena Anda tidak termasuk dalam. Misalnya tadi disebut sama yang namanya Nasir bahwa ada rekening sampai 20 juta saldonya, 5 juta, itu tidak relevan dan signifikan lagi, mestinya dibuang sudah langsung. Baik. Itu contoh sederhana. Itu on the table loh, masih di atas meja. Apalagi kemudian kita konfirmasi tentang siapa pemilik 20 juta itu gitu misalnya. Nah, sehingga keluar kata-kata validasi yang tidak pada tempatnya. Menurut saya kata-kata Puan menyatakan validasi itu tidak pada tempatnya. Dia tidak mengerti bagaimana metodologi penelitian itu. Harusnya soal konfirmasi tadi ya di awal ya. Jadi konfirmasi, verifikasi, validasi, silakan ditanggapi dulu. Apalagi tadi Pak Nusib sebut kejujuran mahal, langka di negeri ini. Bu Irma. Sebetulnya kalau pemerintah mau gampang sih ya. Kita punya kepala desa di seluruh Indonesia untuk bisa mendapatkan data yang akurat.
sederhana. Setiap kepala desa harus menyampaikan data orang miskin itu melalui rapat desa. Rapat desa itu harus dibikin dengan berita acara. Karena ini sudah dipakai. Jadi kalau misalnya nih BPJS ya, penerima BPJS, kalau ternyata dia sudah meninggal atau dia sekarang dulu miskin sekarang kaya, itu sekarang bisa merubah data untuk bisa mendapatkan kartu PBI melalui ini, melalui sistem ini. Kepala desa harus rapat dengan rakyatnya, gitu ya, dengan rakyatnya melalui rapat desa, dan kemudian dari rapat desa itu dibikin berita acara bahwa si A sudah meninggal, bahwa si B dari kaya udah jadi miskin, misalnya kan karena ada PHK dan lain sebagainya, atau yang dari miskin sudah jadi kaya karena sudah dapat pekerjaan. Nah, ini bisa diperoleh dari sistem yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau kita melihatnya mengambil datanya dari hasil survei, itu sangat tidak akurat. Sangat-sangat tidak akurat. Contoh seperti kita mau mendapatkan informasi bagaimana bisa ditentukan anak-anak stunting. Kan pakai survei. Nggak akurat. Tapi ketika kita ambil datanya, ketika diambil datanya dari Posyandu, maka jauh lebih akurat. Nah, hal-hal seperti ini harusnya sudah bisa dilakukan oleh pemerintah, gampang, simple. Yang penting, apalagi sekarang IT-nya canggih. Ya tinggal kepala desa diberikan tugas ya untuk bisa memberikan informasi kepada BPS. Kalau BPS tidak melakukan sensus loh ya. Nah, itu bisa dilakukan, sederhana sekali sebenarnya. Itu bisa dilakukan, Gus Ipul, kepala desa diberikan tugas untuk menjamin akurasi dan juga aktualitas. Ya. Buat khususnya untuk pemutakhiran. Ini sebenarnya saya mau kirim ini mekanisme pemutakhiran itu memang ada 2 jalur ya. Jalur formal dan jalur partisipasi. Jalur formalnya itu mulai dari RT, RW, musyawarah desa atau kelurahan, nanti juga naik ke Dinsos, langsung terus kemudian ditandatangani Bupati Wali Kota, naiklah ke DTSen. Oleh DTSen nanti dimasukkan lagi oleh BPS, diproses, divalidasi, lah kemudian BPS akan memberikan data balikan, diserahkan ke Bupati untuk terus begitu dicek setiap 3 bulan sekali. Kemudian yang kedua adalah jalur partisipasi. Kita punya aplikasi namanya Cek Bansos. Aplikasi ini di situ ada fitur namanya usul atau sanggah. Orang boleh usul, boleh menyanggah. Nah, sampai sekarang ini sejak bulan Maret ya kalau tidak salah itu sudah ada 500.000 orang yang mau usul. Ini udah bagus menurut saya. Udah mengusulkan. Tapi juga masih belum banyak yang menyanggah. Ada 10.000 lah lebih yang menyanggah. Nah, imbang sebenarnya yang kita harapkan itu yang menyanggah itu. Semakin banyak yang menyanggah sebenarnya data kita makin akurat. Itu cara yang pertama ya. Cara yang kedua, kita ground check sumber daya manusia kita seperti pendamping dan lain sebagainya turun. Kita coba kemarin pada kesempatan pertama itu di triwulan kedua kita ground check bersama BPS kepada 12 penerima manfaat. 12 juta keluarga penerima manfaat. Dari hasil ground check itu 1,9 juta kita nyatakan tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima bansos. Itu artinya kita coret. Jadi upaya-upaya seperti ini sudah kita lakukan. Ini sesuai arahan oleh Presiden Prabowo. Jadi kita perbaiki terus. Apa sudah sempurna? Saya nyatakan belum. Memang belum, kita harus akui ini belum sempurna. Tapi kalau kita bersama-sama melakukan verifikasi dan validasi setiap 3 bulan sekali, terus menerus, dan yang diberi mandat tunggal yaitu BPS, ya otomatis nanti kita itu akan memperoleh data yang masih akurat, makin akurat. Yang berikutnya soal kriteria, ya kita bisa berdebat lah soal kriteria siang malam, bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Tapi setidak-tidaknya sekarang itu BPS punya 39 kriteria yang nanti ini kita akan masukkan juga di dalam cek bansos supaya masyarakat yang mau usul atau sanggah juga memasukkan ya atau mengisi beberapa
indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh BPS itu, sehingga kita bisa mengukur secara bersama-sama. Baik. Jadi sebenarnya ini adalah upaya yang memang bertahap untuk memperbaiki sasaran itu dengan memperbaiki data. Kita terus-menerus di Siang Malang sampai kita ke PPATK ini, dan kita yang menyerahkan, bukan kita disuruh orang, atau memang kita ingin menyerahkan, dan itu atas izin Presiden, kita yang punya inisiatif untuk supaya diperiksa ya penerima bansos kita ini, karena yang menerima bansos ini jauh sebelum saya jadi menteri, sudah bertahun-tahun, apalagi yang tadi disebut PKH. PKH itu sudah sejak tahun 2007 kalau nggak salah saya. Itu sudah cukup lama, dan bahkan ada penerima bansos ini yang 15 tahun, yang 10 tahun. Ini yang sedang kita pelajari, kenapa ada demotivasi atau memang tetap miskin atau sengaja menikmati. Ini juga satu hal yang perlu kita periksa tersendiri juga gitu. Baik, Gus Maka Ipul. saya alhamdulillah dengan PPATK ini, terus terang saya alhamdulillah dengan begini kita punya bahan untuk melakukan evaluasi. Evaluasi perbaikan dan tadi beberapa langkah termasuk langkah formal sudah dilakukan Bu Irma sesuai arahan Presiden. Nanti ditanggapi usai jeda ya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Top Issue. Saya ingin langsung Bu Irma menanggapi tadi pernyataan Gus Ipul sudah dilakukan kok sesuai arahan Presiden. Iya, saya kira kalau memang ingin mendapatkan data akurat, saya lebih setuju ke sistem yang pertama dari rapat desa, kemudian kepala desa akan menyampaikan kepada dinas kemudian ke kementerian, kan seperti itu. Kalau Pak Menteri tadi menyampaikan soal cek bansos ya, dengan program cek bansos, perlu juga Pak Menteri tahu bahwa di daerah itu internet masih susah, blank spotnya masih banyak sekali. Nah, kedua, rakyat Indonesia, rakyat kita juga di daerah banyak yang belum punya HP Android, Pak Menteri. Jadi bagaimana mungkin kita dapat menggunakan sistem yang kedua tadi, yang melalui cek bansos tadi, kalau internetnya juga banyak blank spotnya, kemudian masyarakat kita juga di daerah banyak yang belum punya Android, ya, saya kira program atau sistem itu nggak akan berjalan dengan bagus. Tingkat keakuratannya pasti, ya, menurut saya akan jauh sekali bisa dipertanggungjawabkan kalau melalui cek bansos. Oke. Jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara akurat, aktual, relevan, signifikan dengan model yang Pak Menteri sebut tadi. Sebenarnya sudah ada beberapa perguruan tinggi yang melakukan riset tentang kemiskinan dengan tingkat akuransi itu sangat-sangat tinggi. Karena selain Pak Menteri tadi menyebut soal grounded, itu juga dicek dengan drone. Kata kunci pertamanya adalah bagaimana spasialnya itu berjalan, lalu kita tahu titik-titik di mana kemiskinan itu tersedia. Baik. Jadi bukan cuma kalau Pak Menteri bilang ini ada tingkat partisipasi, ada tingkat formal juga dibangun, tapi kemudian kata kunci berikutnya adalah bagaimana kalau yang terjadi adalah ketidaksesuaian antara relasi top down bottom up. Itu kan bahasa lain top down bottom up. Nah, top down bottom up itu sekarang sudah bisa dibantu dengan metode dengan teknologi. Dengan teknologi untuk menunjuk bahwa oh iya si anu miskin rumahnya sekian, dengan katakan sekarang kami sudah punya 39 indikator sehingga kriteria bisa diperdebatkan. Baik. Bukan soal itu, tapi soal bagaimana kita ngelihat lapangan bahwa sesungguhnya memang yang disebut sebagai miskin itu miskin. Oke, itu soal gitu loh. data nanti diperbaiki ya Pak Nursi, tapi yang paling penting kita bahas judulnya karena ini juga sudah menjadi masalah. Nah. Tadi sudah dibahas juga ini untuk dipisahkan ya, tadi Pak Nursi sampaikan soal judul dan juga bagaimana data yang akurat dan juga aktual. Nah, kita bahas soal judulnya ini bagaimana memberantasnya karena ini sudah menjadi masalah. Bu Irma dulu. Saya kira begini, kita perlu menggarisbawahi kenapa orang terlibat judul. Ya. Pertama tentu karena dia miskin. Kenapa dia miskin? Karena lapangan pekerjaan nggak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sosial. Dari sisi sosial. Yang namanya masyarakat kita ini kan banyak yang kepo.
ya kalau ada sesuatu tuh ikut-ikutan. Nah, itu dari sisi sosial. Kemudian dari sisi psikologis, karena lapangan pekerjaan nggak ada, nggak kerja, stres dia. Ya mau nggak mau akhirnya penerima bansos, dia terima duit dari bansos, ya dia mau dapat keuntungan yang lebih besar, dapat uang yang lebih besar, ya dia main judi. Nah, terakhir menurut saya teknologi, kemudahan akses untuk bisa melakukan judi online. Untuk itu maka Menkomdigi itu harus promosi-promosi judol ini ya harus di take down gitu loh. Kalau enggak ya nggak bakal bisa selesai. Saya kira itu penting untuk digarisbawahi oleh pemerintah agar pemain-pemain judi online ini bisa diberantas. Nah, dari 4 sisi itu harus betul-betul pemerintah komit. Semuanya harus diturunkan. Bagaimana caranya? Ya ada ketegasan di sana. Saya kira itu. Masalah sosial, psikologis, kemudian juga teknologi, maka harus di take down tuh situs-situsnya ya. Nanti kita bahas lagi lebih karena detail. Promosinya kan luar biasa. Karena promosinya luar biasa, itu yang juga menggoda orang. Menggoda orang untuk penerima bansos malah bermain judol. Nanti kita akan bahas lagi, pemirsa, usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Tadi Bu Irma sampaikan take down harus dilakukan ya untuk situs-situs judi online. Tapi Komdigi sudah take down nih Bu Irma 2 juta situs judi online 1 bulan lalu nih saya baca. Berarti sudah dilakukan? Iya, di take down 2 juta, kemudian 2 juta lagi muncul. Jadi tidak ada konsistensi dari Komdigi yang harusnya punya teknologi yang canggih gitu ya. Ya nggak bisa lagi dong harusnya, kalau kan Komdigi harusnya punya otoritas untuk itu. Jangan yang sudah di take down itu kemudian bulan depannya muncul lagi. Nah, konsistensi ini yang harus dilakukan oleh Komdigi ya untuk bisa memberantas promosi-promosi yang ada di media sosial terkait dengan judol. Nah, kalau komitmen dan keberpihakan itu jelas, saya kira nggak sulit. Karena dia punya otoritas kok, punya IT yang bagus kok, kan seperti itu. Komitmen, konsistensi, agar jangan sampai mati satu tumbuh 1000 ya, Bu Irma. Baik, pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah dan stakeholder terkait untuk memastikan penegakan hukum bila data penerima bansos disalahgunakan. Pasalnya dalam kasus judol, banyak modus yang melibatkan jual beli rekening dan penyalahgunaan identitas termasuk nik penerima bantuan. Ini adalah pernyataan dari Puan Maharani. Pak Natsir, silahkan ditanggapi tadi pernyataan dari Ibu Puan dan juga bagaimana perkembangan untuk penyisiran 3 bank yang lain. Ini kan baru 1 bank ya yang tadi Anda ungkap datanya. Iya, itu terus berproses ya dengan bank-bank yang lain. Dan sekarang sudah cukup banyak tambahan data yang kita peroleh ya. Hanya saja memang saya belum bisa ungkapkan di sini sekarang. Dan saya kira kita juga melihat ini fenomena yang agak unik juga nih. Anomali ya tadi Anda sebut ya. Di mana pemain perempuan itu juga cukup tinggi dibanding dengan laki-laki. Lebih dari 40% ya? Iya, laki-laki itu ada 58% dan perempuannya 42%. Jadi artinya beda-beda tipis gitu ya. Karena gini Bang, sekarang pencari nafkah kelas 1 itu bukan cuma laki-laki, perempuan juga. Itu masalahnya. Dan kalau kita lihat daerah, itu Jawa Barat paling tinggi. Ya, kemudian ada Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, dan Jawa Timur. Sumatera Selatan dapil saya tuh. Nah, itu nomor 3 tuh Bu Irma. Kalau kabupaten kita lihat tuh ya Bogor paling besar ya. Begitu ya. Di antara kabupaten yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, semuanya ada di Jawa Barat gitu. Ini kalau kita profiling dari wilayah dan jenis kelamin. Begitu Mbak Eva. Jadi sudah di profiling, bahkan juga tempat-tempatnya, wilayah-wilayahnya juga sudah ada ya, tadi paling banyak di mana. Ini sudah ada datanya dari PPATK, Gus Ipul, sudah ada profiling dan juga pemetaannya. Bagaimana data ini akan digunakan, selain tadi Anda sebut akan dianalisa, kemudian akan diverifikasi, tetapi apakah ada tindakan langsung dengan disuspend rekeningnya atau bahkan dibawa ke jalur hukum, Gus Ipul? Yang pertama soal bansos ya.
bansos ini adalah bantuan bersyarat, bantuan yang jelas peruntukannya. Jadi misalnya 200.000 per bulan untuk membeli bahan-bahan pokok, makanan pokok misalnya. Ini untuk asupan bayi, ini untuk asupan ibu hamil, atau ini untuk lansia, ini untuk penyandang disabilitas gitu. Jadi pada dasarnya bansos itu untuk memberikan jaminan sosial agar kebutuhan-kebutuhan dasarnya terpenuhi. Jadi untuk kebutuhan dasar dulu. Nah, maka itu jika ini digunakan untuk keperluan-keperluan yang lain, jelas itu merupakan pelanggaran. Dan kalau namanya pelanggaran pasti akan ada sanksinya. Nah, untuk yang PKH kita tahu kita punya pendamping. Dan satu pendamping biasanya bisa mendampingi 300 keluarga atau 400 keluarga. Yang seharusnya dia ngawal ya supaya bantuan-bantuan ini bisa dipergunakan sebagaimana peruntukannya. Nah, karena tapi tidak semua bansos itu berasal dari PKH. Ada juga bansos sembako yang bukan bagian dari PKH. Jadi kami punya sumber daya untuk melakukan ground check tadi, untuk turun ke lapangan, untuk memastikan bahwa penerima manfaat itu benar-benar berhak untuk mendapatkan bantuan. Itu dulu yang menyangkut bansos. Nah, kalau kita lihat PPATK itu berarti ada indikasi di mana bansos tidak dipergunakan untuk hal-hal yang semestinya. Maka tentu ini akan kita dalami sebagai saran dari Bu Puan tadi, saran dari banyak pihak ya, untuk supaya mengklarifikasi, memvalidasi lagi apakah memang mereka itu benar-benar judol secara sendiri, mandiri, ya kan? Meskipun itu sudah pasti salah itu, meskipun secara mandiri, atau sebagai jaringan. Atau ini sudah dibeli oleh pihak lain. Jadi rekening ini dijual oleh penerima manfaat, sehingga rekening penerima manfaat ini sudah tidak mengendalikan lagi rekening tersebut. Makanya saya setuju ini perlu kehati-hatian, ini perlu yang namanya pendalaman lebih lanjut. Maka kami lakukan sekarang ini pendalaman, kita profiling. Nanti kalau sudah kita temukan, kita akan kembali lagi konsultasi dengan PPATK. Mungkin ada beberapa nomor rekening atau yang anomali, perlu ada tindak lanjut sampai akhirnya mungkin ya harus ke ranah hukum seterusnya gitu. Tetapi penyalahgunaan bansos untuk kepentingan selain peruntukannya itu juga sudah melakukan pelanggaran. Oke, ini masalah tidak hanya tepat sasaran, tetapi masalah tepat guna juga ya. Pak Ihsan, terakhir langkah pemerintah setelah data dari PPATK ini terblow up supaya betul-betul bansos tidak digunakan untuk judol agar bisa tetap tepat sasaran dan juga tepat guna itu. Terus? Langkahnya apa pemerintah yang harus dilakukan sekarang? Singkat saja Pak Ihsan. Yang pertama, kalau dia memang sudah melakukan seperti itu, data dari PPATK itu profiling pergeseran 10.000, 50.000 itu harus dipakai. Jadi bukan klarifikasi namanya. Konfirmasi, verifikasi, validasi, itu metodologi. Ya. Diterapkan pada rekening untuk membuktikan bahwa memang ini tidak disalahgunakan. Itu konkret, itu kerja, sorry to say, on the table begitu, on the field begitu. Di atas meja kita bisa kerja, di lapangan kita kerja. Nah, ketika kita dapatkan seluruh data lapangan dan data meja itu, maka kita akan bilang bahwa ini kan, sorry to say, saya baru kali ini saya bawa catatan loh untuk diskusi kali ini. Kenapa? Karena saya ingin mengatakan, riwayat bansos di negeri ini itu tidak pernah efektif. Itu riset akademik. Nah, sekarang kita mau menyatakan, oke, dengan DTS-an kita mau bilang efektif. Lalu kemudian kita mau bilang, ini ada data informal, ada data formal, ada data partisipasi, dan data pujian. Maka, untuk seluruhnya itu, dikembalikan saja pada PPATK. Karena PPATK yang pertama kali menemukan. Untuk menyatakan bahwa 9,7 itu digunakan untuk judol. Ini bukan soal sekedar judol, penyalahgunaannya. Ya. Bisa juga untuk sanksi yang lain, tadi rekening punya macam-macam itu. Nah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bilang dia sudah bisa dikonfirmasi ke PPATK, berikut yang persoalannya adalah berapa sesungguhnya angka kemiskinan yang bisa kita gunakan dalam rangka pemberian bansos. Satu. Terakhir,
Perbaiki pengertian bansos. Baik. Ini jangan digunakan, sorry itu saya kira mesti ada klarifikasi pemikiran bansos itu apa di negeri ini. Karena ini acap kali dimulai dengan pendidikan Bank Dunia agar masyarakat tidak marah terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang salah. Baik. Itulah bansos. Oke. Terima kasih Pak Ihsan sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Bu Irma. Terima kasih Pak Natsir dan juga terima kasih Bu Sipul untuk ulasannya. Baik pemirsa, pasca kasus korupsi bansos tahun 2021, Kemensos menghentikan distribusi bahan pangan atau natura. Bansos diberikan dalam bentuk tunai yang ditransfer langsung ke rekening terima manfaat melalui bank BUMN atau kantor pos. Namun di lapangan, bansos tetap rawan penyelewengan. Pada tahun 2021, sebuah riset menemukan sebagian penerima bansos menggunakan uang untuk membeli rokok. Bahkan tadi juga kita sudah bahas untuk judul, semoga ini ada penyelesaiannya. Tentu diharapkan dengan data yang sudah diungkap, temuan yang sudah jelas. Sekarang saatnya tindakan nyata, perbaiki sistem, amankan data, kemudian pastikan bansos tepat sasaran dan juga tepat peruntukan. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami. Demikian Top Issue, pemirsa tetaplah bersama kami. Sesaat lagi akan hadir program-program lainnya untuk Anda. Saya Fawondo, sampai jumpa. Metro TV